Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, para suster, Bapak Ibu, para frater, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Paskah keempat kita merayakan hari Minggu Panggilan. Kita akan diminta untuk menjadi gembala yang baik, bukan hanya kami, kaum berjubah, tetapi juga kita semua. Yesus meminta kita untuk menjadi gembala yang baik di dalam hidup kita masing-masing. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari akan semua salah dan dosa-dosa kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon, berilah kami keberanian, kesabaran, dan ketekunan untuk mengikuti jejaknya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami buat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Dan banyak perkataan lain lagi.
Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 banyaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Apa maksudnya ia berkata demikian? Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan.
Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Karena hari ini adalah minggu panggilan, sehingga kami mempersilahkan para suster dan juga frater yang ingin bersharing. Silahkan maju ke depan dan mari kita menyimak, merenungkan pengalaman hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para kaum muda, selamat pagi berkat dalam. Pagi berkat dalam. Sungguh merupakan sukacita dan kegembiraan bagi saya, karena saya secara pribadi merasa sungguh bahagia karena bisa berdiri di tempat ini, bertemu dengan umat paroki Gombong yang sangat banyak. Saya sungguh bahagia bersama dengan teman-teman frater MSC dari Sanata Sela Karanganyar. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau menyapa terlebih khusus para kaum muda. Jadi, frater akan menyapa selamat pagi, orang muda akan menjawab pagi, pagi, pagi. Lalu, frater menanyakan kabar. Apa kabar? Orang muda akan menjawab baik, mantap, luar biasa. Oke? Oke. Siap? Siap. Selamat pagi untuk orang muda. Pagi, pagi, pagi. Belum semangat? Tambah lagi. Ini hari Minggu panggilan. Jadi kita harus semangat mengeluarkan ekspresi kaum muda, karena ini hari kita. Maka sekali lagi, selamat pagi untuk kaum muda. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Baik, mantap, luar biasa. Memang sungguh luar biasa hari ini, karena hari ini khusus untuk mereka yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Siapa mereka? Kita semua. Terlebih khusus orang muda. Orang-orang muda yang di sebelah sini, mereka kelihatan ceria hari ini ya. Karena mungkin berbeda. Berbeda karena ada muka-muka baru di sebelah kanan saya. Kalau suster-suster sudah sering ya ketemu. Tapi yang fraternya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terlebih khusus kaum muda, sebelum saya panjang lebar menceritakan perjalanan panggilan saya, lebih baik kita kenalan dulu. Ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Frater Stefanus Glendiwohon. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ada yang sudah pergi ke Manado? Ya, frater sudah. Yang umat? Ya, nanti sempat-sempat ke Manado. Nah, saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Tidak berkekurangan, tidak berkecukupan juga. Atau tidak berkelebihan. Jadi saya itu sungguh bersyukur karena saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana, yang memupuk iman saya, sehingga saya masih berada di jalan panggilan ini, bisa berhadapan dengan Bapak Ibu, orang muda sekalian, bahkan bisa men-sharingkan panggilan saya di tempat ini. Sungguh luar biasa. Nah, ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di gereja ini, di gereja paroki Santo Mikael Gombong ini, saya teringat dengan satu peristiwa yang sangat berkesan bagi saya secara pribadi. Nah, saya teringat ketika tahun lalu itu, saya setiap hari Sabtu selalu mengikuti Romo MP, ekonom kami, untuk belanja di Gombong, belanja keperluan mingguan komunitas. Dan suatu ketika saya diajak oleh Romo MP untuk ikut jalan di depan ini. Jadi kami belanja buah, putar ikut sekolah itu dan tembus sampai sini.
Dan Romo MP memperkenalkan bahwa ini gerejanya umat paroki Gombong. Dan di depan sana itu susteran ADM. Waktu saya mendengarkan pernyataan keterangan dari Romo MP, ada satu kerinduan, ada suatu keinginan untuk kapan ya saya bisa masuk, saya bisa bertemu dengan umat, dengan para suster. Kapan? Dan syukur kepada Allah, Tuhan mengabulkan keinginan saya. Saya bisa bertemu dengan umat, bahkan bersharing kepada umat sekalian. Bahkan bisa dengan suster-suster. Sungguh luar biasa menurut saya. Dan ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih. Bukan sebuah kebetulan. Ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada saya secara cuma-cuma. Maka karena itu hanya diberikan secara cuma-cuma, saya mengambil itu. Dan akhirnya syukur kepada Allah sekali lagi, saya bisa berdiri di tempat ini dengan keadaan gugup. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rasa gugup yang sekarang saya alami tidak mengurangi sukacita pada hari Minggu panggilan ini untuk men-sharingkan pengalaman perjalanan panggilan saya dari seminari sampai saya berada di podium ini, ya, si anak Ambo. Nah, bagaimana sih jalan panggilan saya sehingga saya bisa berada di depan Bapak Ibu sekalian? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, latar belakang keluarga saya itu mendukung panggilan saya. Ibu saya adalah seorang guru agama. Sedangkan bapak saya itu petani. Bapak saya pindahan dari gereja Kristen Minahasa, kalau di sini gereja Kristen Jawa. Di sana Minahasa. Dan mama saya tarik papa saya masuk Katolik. Mama saya itu hebat. Dan lahirlah anak pertama. Anak pertama itu kakak saya, perempuan. Sekarang beliau sudah menikah. Dan dikaruniai satu orang anak laki-laki. Dan anak bungsunya ada di sini. Anak bungsunya berdiri di depan Bapak Ibu sementara berbicara tentang perjalanan panggilannya. Nah, kalau mau dilihat perjalanan panggilan itu Bapak Ibu, orang muda sekalian, itu tidak gampang. Banyak lika-liku yang saya hadapi juga. Ya. Semua perjalanan panggilan itu, entah itu mau hidup berkeluarga, entah itu mau hidup membiara, itu semuanya punya rintangan dan tantangan tersendiri. Nah, motivasi awal saya masuk seminari itu karena dari keluarga, tentunya keluarga pertama, yang kedua dari pastor paroki. Pastor paroki memiliki andil besar dalam menumbuhkan panggilan saya. Waktu itu pastor paroki mengajak saya untuk mengikuti organisasi gereja, ya, organisasi remaja. Legio Maria, di sini ada Legio Maria? Ada Legio Maria, Sister? Ada Legio Maria. Kami di sana juga ada Legio Maria. Miss Dinar itu ada, saya lihat Miss Dinar ada. Dan Ikatan Remaja Katolik, di sana namanya IRK, Ikatan Remaja Katolik. Dan ketika saya masuk dalam organisasi itu, benih panggilan itu semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga ketika lulus SMP, saya memutuskan untuk masuk seminari dengan 3 teman saya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang hanya lanjut sampai sekarang hanya saya.
3 teman saya itu nggak tahu kemana, mungkin memilih jalan panggilan lain. Maka saya bersyukur dari kami berempat, saya yang dipilih untuk lanjut dalam jalan panggilan ini. Ya, saya sangat bersyukur. Nah, tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kelas 1 di seminar itu saya tidak kerasan. Maka saya meminta mengundurkan diri dari seminari. Banyak tantangan itu, cibiran orang itu pedas Bapak Ibu, tajam. Sehingga saya tidak sekolah selama 2 minggu. 2 minggu saya tidak sekolah, hanya di kebun saja. Hanya di kebun. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus itu datang. Tiba-tiba Roh Kudus datang dari sesama petani yang mengatakan bahwa saya harus sekolah. Karena riwayat pendidikan keluarga saya itu semua sekolah, hanya saya yang tidak. Maka saya katakan ke mama saya bahwa, "Mama, saya mau sekolah." Maka akhirnya saya sekolah di SMA Katolik Santa Rosa de Lima, Tondano, masih di Sulawesi Utara. Nah, dan setelah mengikuti pembinaan SMA, saya lanjut lagi di Seminari Agustinianum Tomohon. Seminari Agustinianum Tomohon. Dan sampai sekarang masih bertahan. Itu karena berkat kemurahan Tuhan, sehingga saya bisa bertahan di tempat ini. Nah, kembali lagi jauh sebelum itu, saya ingat waktu saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD, ada satu pastor dari Gombong yang mempromosikan panggilan di paroki saya, yaitu Pastor Gregorius Hertanto. Ya, umat kenal? Kenal. Hertanto. Itu pastor yang menceritakan perjalanan panggilannya juga seperti saya saat ini. Saat itu saya duduk di bangku umat. Sekarang saya berdiri di sini tukaran dengan Pastor Gregorius Hertanto. Pastor Gregorius Hertanto dulu mempromosikan panggilan di paroki saya, sekarang saya tukaran. Saya yang promosi di sini. Dan itu merupakan sukacita bagi saya secara pribadi. Bapak Ibu, orang muda yang terkasih, ketika melihat perjalanan panggilan itu, banyak hal yang baik, banyak hal yang buruk juga. Tapi bersyukur dari semua hal itu, banyak hal yang menyenangkan dalam jalan panggilan ini. Apalagi punya saudara-saudara dari berbagai macam daerah. Kami ada 24 orang, itu berbeda suku semuanya. Berbeda. Ada mulai dari Papua. Papua itu kami ada dari Merauke dan NTT, Maluku, Manado, Kalimantan. Tetapi sayangnya Jawa tidak ada. Jawa tidak ada Bapak Ibu. Jawa tidak ada. Maka saya berdiri di sini untuk mengajak orang muda paroki Gombong untuk menanggapi panggilan Tuhan supaya MSC ada orang Jawa. Bukan hanya SJ saja, SJ Serikat Jawa, tetapi MSC juga ada orang Jawa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terlebih khusus anak-anak, saya bersyukur karena bisa mempromosikan panggilan di sini. Ya, anak-anak banyak saya lihat anak-anak lelaki di sini, ya, laki-laki banyak di sini. Dan saya harap anak laki-laki itu menjawab panggilan Tuhan. Dan tentunya keluarga itu menjadi suatu hal yang punya daya yang kuat untuk mendukung anak-anak kita untuk masuk seminari atau masuk MSC atau masuk projo. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, saya kan anak bungsu dari 2 bersaudara. Kenapa saya mati-matian untuk mengambil jalan panggilan ini? Kenapa? Yang pertama, kalau saya pikir, saya berefleksi, saya ini anak bungsu loh. Kakak saya itu sudah menikah. Otomatis
semua harta warisan itu ke saya. Otomatis itu. Dan saya itu anak bungsu, laki-laki seorang. Maka saya harus meneruskan keturunan dari keluarga. Tetapi kenapa saya itu memilih jalan panggilan ini? Yang pertama, saya ibaratkan dengan seorang yang jatuh cinta. Anak-anak muda ya, kalau jatuh cinta dengan seseorang, apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita mau seseorang itu. Ya Bapak Ibu ya, pernah mengalami. Dan anak-anak muda, maksudnya contoh konkret. Contoh konkret, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita beli, segalanya, jiwa raga akan kita berikan. Karena kita sayang, karena kita cinta. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, anak muda, begitu juga dengan saya. Tuhan, hati Yesus itu memukau saya sehingga saya tergila-gila, jatuh cinta, sehingga harta apapun saya tinggalkan demi panggilan. Demi panggilan Bapak Ibu, anak-anak, demi panggilan. Maka dari sekarang tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan mencintai kita, kita juga harus memberikan cinta. Coba kalau kita mencintai seseorang dan seseorang tidak mencintai kita, rasanya sakit. Tetapi kalau kita juga mencintai dan orang itu mencintai kita, rasanya apa? Adem, rasanya segar, rasanya berbunga-bunga. Bahkan satu hari itu tidak mau makan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu panggilan ini Tuhan membisikkan dengan lembut. Tuhan menyapa para orang muda dengan sangat halus. Untuk apa? Menanggapi panggilan Tuhan. Jangan pura-pura tidak dengar. Ambil peluang itu. Coba dulu. Coba. Nanti ketagihan juga. Ya, suster-suster juga coba-coba ya lalu. Frater-frater. Tapi setelah melewati perjalanan panggilan itu, semakin orang itu semakin, motivasi orang itu semakin dimurnikan. Awalnya orang itu frater atau suster atau brother mau masuk seminari karena terkesan dengan jubah, romonya, piala yang emas, apapun itu, toga dan lain sebagainya. Tetapi setelah perjalanan panggilan itu akan dimurnikan, sehingga bukan hanya lagi hal lahiriah yang nampak, tetapi pelayanan kepada semua umat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, para kaum muda, saya berdiri di tempat ini mengajak kita, ya, mengajak sekali lagi untuk mari bergabung menjadi prajurit Kristus, menjadi garda terdepan. Untuk apa? Mewartakan Injil sampai ke ujung bumi, mewartakan hati Yesus sampai ke seluruh pelosok-pelosok daerah, sehingga nama Yesus itu diharumkan. Bukan hanya saya yang diharumkan, nama saya secara pribadi, tetapi Yesus itu yang kita wartakan. Ada romo-romo yang mewartakan Yesus dari YouTube. Ada romo-romo frater-frater yang mewartakan Yesus dari FB, Instagram. Dan itu keren loh, keren, sangat keren. Ada suster-suster di sini yang punya akun YouTube. Bukan untuk memamerkan diri mereka, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya mengajak sekali lagi orang muda untuk mari bergabung dengan kami. Nah, akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya akan mempromosikan tarekat kami, tarekat MSC. Tadi kan secara menyeluruh ya, mau masuk ADM bisa, masuk Projo bisa, tetapi saya mempromosikan panggilan menjadi MSC karena saya MSC. Nah, MSC itu didirikan oleh Pater Jules Chevalier. Pater Jules Chevalier di Prancis tanggal 15 Maret tanggal 8 Desember
1854. Jadi pendirian tarekat ini tidak terlepas dari doa novena kepada Maria di kanun tanpa noda dosa. Waktu itu tanggal 8 Desember, Pater Julius Chevalier menyatakan bahwa tarekat MSC lahir. Nah, di mana saja MSC berkarya? MSC berkarya itu ada di luar negeri, Bapak Ibu, bukan hanya di dalam negeri. Tetapi kami membutuhkan juga tenaga-tenaga walaupun sedikit tetapi berkualitas. Nah, negara-negara mana saja yang MSC berkarya? Saya tidak menyebut semua, tapi hanya beberapa saja. Yang pertama Indonesia tentunya. Indonesia. Ke seberang sedikit ada di Filipina. Ada di Filipina. Ada di Australia. Ada di Jepang, ada di Korea. Ini misionaris dari Jepang. Romo ada datang, Romo misionaris dari Jepang. Nanti sebentar kenalan. Dan ada dari Kuba, Ekuador, Amerika Serikat. Itu negara-negara yang MSC berkarya. Masih ada lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terlebih khusus kaum muda, karena panggilan itu 10-20 tahun ke depan itu sudah sulit sekali. Maka dari sekarang mari sekali lagi saya mengajak orang muda untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan hati yang berseri-seri, sehingga bukan nama kita yang diwartakan tetapi Yesus itu sendiri. Demikian sharing saya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wajah putih berseri-seri, itulah wajah kekasihku. Sugeng enjeng berkah dalam. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan sharing, apakah masih semangat? Masih semangat? Kalau tidak semangat ya tetap saya lanjutkan sharing. Oke. Hari ini adalah hari Minggu panggilan dan merupakan hari sukacita bagi kami yang berjubah. Sebelumnya saya menyapa Romo bertiga, sepertinya mereka membutuhkan sapaan. Halo Romo bertiga. Hari ini kami kaum berjubah diajak untuk kembali melihat bagaimana perjalanan hidup kami, bagaimana kisah kasih Tuhan di dalam hidup kami. Maka hari ini adalah hari sukacita dan itu bukan milik kami sendiri, itu adalah milik kita bersama. Maka mari Bapak Ibu lihat kiri kanan dan katakan hai. 1, 2. Terima kasih, dengan demikian menghilangkan grogi saya. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda yang terkasih, tadi Frater sudah berbicara tentang panggilannya, tentang hidupnya, tentang pergulatan dan tantangannya. Untuk itu, saya mau mengatakan bahwa panggilan menjadi imam, bruder, suster, bukanlah sesuatu yang sulit atau menakutkan. Lihatlah wajah-wajah kami yang berseri-seri. Terutama Romo Marioto yang pastor paroki di Gombong, selalu tersenyum. Panggilan itu adalah soal kesederhanaan hati, soal kemampuan menjawab, yes, I am Lord. Ya Tuhan, pakailah aku, ini aku. Soal itu, soal kesediaan hati dan bersedia menjadi rekan kerja Allah. Halo orang-orang muda. Kalau saya mengatakan halo, jawablah dengan hai. Angkat tangan orang muda. Halo orang-orang muda. Sepertinya orang muda tidak ada di Gombong ya? Ada ya? Oke, lanjut. Yang jelas saat mengatakan ya, tentu kita siap dengan segala konsekuensinya. Siap menghadapi tantangan.
Kalau tidak ada tantangan Bapak Ibu dalam hidup berjubah, artinya kami mati. Ini sedikit sering perjalanan panggilan. Panggilan saya itu tumbuh ketika saya kelas 4 SD. Waktu kelas 4 SD saya melihat kakak sepupu saya yang sudah jadi suster pulang libur, itu sangat bersemangat dan bersih, cantik. Saya itu tertarik dan penasaran, kok bisa ya seperti itu. Rasa penasaran inilah yang membawa saya hingga pada saat ini masih berdiri di sini. Namun yang hal sederhana yang muncul itu saat itu adalah saya ingin memakai kerudung kecil seperti ini. Saya ingin terlihat cantik. Tetapi ketika saya pikir-pikir ketika pakai kerudung ya tetap saja irengan ya. Terlepas dari semua, singkat cerita, di saat hati berkobar-kobar menjadi suster, itu ibu saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saat itu ada pemberontakan dalam diri. Why? Mengapa engkau memanggil ibuku di saat-saat hatiku sedang berkobar? Tetapi protes itu akhirnya saya menemukan jawaban itu. Dan sekarang baru saya memahami bahwa ketika ibu dipanggil dan ada pemberontakan dalam diri, maka disinilah saya hadir untuk menjadi teman bagi mereka yang kehilangan. Teman-teman muda, janganlah takut untuk mengatakan ya pada panggilan Tuhan menjadi imam, bruder dan suster. Berani saja mengatakan ya dan kamu akan menemukan keindahan-keindahan yang Ia janjikan dalam hidupmu. Semoga nanti ada Monica kecil seperti Wiwi dan teman-temannya, dan Francisca kecil karena suster berdua itu berasal dari Gombong. Halo Suster Monica. Suster Monica ada di belakang. Dan Suster Francisca sedang menempuh studi S2 di Roma. Orang asli Gombong, ada ngapak-ngapaknya mereka. Halaman ketiga ya. Tenang, akan saya persingkat. Dan Bapak Uskup Aldo dan teman-temannya adalah penerus Romo-Romo di Keuskupan Purwokerto ini. Besok Aldo cita-citanya menggantikan Romo Yatno. Iya Aldo? Dan Gianes cita-citanya menggantikan Romo Marioto. Iya? Dan Wesley menggantikan Romo Chris. Katanya kemarin begitu. Boleh tepuk tangan untuk mereka ini. Oke Bapak Ibu, sebelum menutup sharing ini saya mengajak teman-teman frater dan suster yang masih merasa muda untuk maju ke depan dan bersama suster-suster kecil, romo-romo kecil maju ke depan. Gitarnya di bawah frater. Maju frater, suster. Maju sini, berdiri. Ayo frater, tunjukkan bahwa hari ini adalah minggu panggilan. Buka masker frater biar senyumnya terpancar. Inilah wajah-wajah ceria di minggu panggilan. Tepuk tangan untuk mereka semua. Mundur. Frater mundur, suster kecil dan romo kecilnya di depan, frater susternya di belakang. Hati-hati ada lilin di belakang. Tunjukkan aksimu. Boleh bergoyang. Sebelum menyanyikan lagu Dengarlah Dia Panggil Nama Saya, kita tepuk Yesus dulu. Romo-romo kecil dan Yesus ikut ya. Romo-romo kecil ya dan suster kecil. Wiwi siap? Oke, pimpin Wiwi. Sudah siap? Tidak usah tangannya, tidak usah seperti berdoa ya frater. Ya. Suster, tidak usah ya. Ya, Wiwi, tepuk Yesus. Lihat Yesus. Panggil Yesus.
Kejar Yesus. Dekat Yesus. Asik. Frater, suster, asiknya berdua-dua. Asik gitu ya. Oke, cari teman, boleh bergerak. Ulangi, 1, 2, 3, tepuk Yesus. Lihat Yesus. Yesus. Kejar Yesus. Asik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Frater, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya dengan gerakan ya, tidak usah. Ya. Ya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ya, goyang. Oh giranglah, Puji Tuhan. Yesus sangat cinta pada saya. Ku jawab ya. Lagu kedua, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda. Ya, bisa toh? Bisa. Pasukan berkuda, pasukan berkuda, pasukan berkuda. Saya tidak bagi musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke, sebagai kata penutup, panggilan ini adalah anugerah. Panggilan ini adalah perutusan. Panggilan ini adalah tantangan. Panggilan ini adalah kebebasan. Dan saya menghaturkan matur nuwun karena kami dari Indonesia bagian timur tinggal di Jawa. Matur nuwun. Masih ada Bapak Ibu. Terima kasih karena kami asalnya kebanyakan NTT. Arigato karena ada Romo dari Jepang yang baru pulang dari Jepang. Thank you karena kita sedang bahasa internasional ya. Jangan makan buah mengkudu, rasanya tidak semanis jambu. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, boleh minta waktu sedikit? Boleh, 5 menit. Nanti frater kalau sudah 5 menit angkat tangan. Kalau frater di situ, suster di situ, maka saya di sini. Boleh begitu? Saya langsung to the point. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Frater sudah sharing, suster sudah sharing. Sekarang saya mau menembak langsung para orang tua dan keluarga. Tadi ditujukan untuk anak-anak muda. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat realitas kita. Paroki ini berapa jiwa? Berapa jiwa kira-kira Romo paroki? 4.000. Berapa jiwa? 2.000 dilayani oleh 4 Romo. 2.000. Cukup tidak? Sekeuskupan ini itu
Romo projonya berapa? Kita bisa hitung dengan jari. Cukup tidak pelayanannya? Cukup tidak. Suatu ketika saya masih melayani di paroki Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, ada umat yang mengatakan begini, Romo kok beda ya sama dengan pendeta. Pendeta itu hampir setiap hari kunjungi keluarga. Saya bilang, hei, jangan begitu. Jangan begitu. Ingat, pendeta satu wilayah berapa orang? Berapa orang satu wilayah? Berapa jiwa satu pendeta melayani berapa jiwa? Beda. Kami para Romo, saya waktu di Sulawesi Tengah, layani 10 stasi. 10 stasi termasuk pusat paroki. 10 ribuan jiwa, kami hanya 2 orang. 2 Romo untuk 10 stasi plus pusat paroki. Pasca tahun lalu, Bapak Ibu yang terkasih, pasca tahun lalu, dari Minggu Palma sampai pasca Hari Raya Pasca, saya layani di 3 stasi. Tahu yang terdekat berapa jam dari pusat paroki? Yang terdekat 3 jam. Stasi kedua jaraknya 5 jam. Dan stasi ketiga yang saya layani selama pekan suci dan pasca 8 jam. 8 jam. Selama pekan suci dan pasca saya bolak-balik di 3 stasi itu. Bolak-balik. Seorang diri. Ini realitas kita. Ini fakta kita. Kadang umat mengeluh, kok pelayanan kami kok kurang ya? Kami kurang dilayani. Bapak Ibu, kita renungkan dulu berapa Romo dalam satu paroki. Berapa suster dalam satu paroki. Sehingga pertanyaannya, relakah orang tua dan keluarga memberikan anak mereka untuk gereja? Ini pertanyaan. Dari pengalaman kami semua, ingin menjadi Romo itu menjadi suster, menjadi bruder, itu ketika sudah dewasa. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tanya, apakah ada dari Anda semua yang sejak anak di dalam kandungan kemudian datang ke gereja dan mengatakan, Tuhan, ini anak saya mau memberikan kepadamu, saya mau memberikan untuk gereja? Ada tidak? Dan kalau ada, berapa persen dalam satu paroki? Keluarga Katolik, orang tua terkadang tidak mempersiapkan anaknya untuk menjadi imam, menjadi suster, bruder, frater. Sehingga pantaslah kita kekurangan imam. Pantaslah kita kekurangan suster, frater, bruder. Karena itu, akhir kata sudah 5 menit. Saya hendak mengatakan, wahai teman-teman muda, mantapkanlah pilihan Anda untuk melayani di kebun anggur Tuhan. Dan bagi para orang tua, bagi semua keluarga, izinkanlah dan persiapkanlah anak Anda untuk melayani di kebun anggur Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan dan permenungan-permenungan, marilah kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
Marilah kita bersatu di dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, Kristus telah bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oleh karena kebaikan hatinya yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kita, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita." Bagi para gembala gereja, ya Tuhan, semoga para gembala gereja seturut teladan Yesus menuntun umat Allah dengan keberanian menuju kerajaan-Mu yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus. Bagi saudara-saudari kami yang kehilangan imannya, semoga oleh cara hidup kami yang konsekuen dengan iman yang kami akui, mereka tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para guru dan pendidik, ya Tuhan, semoga para guru dan pendidik sadar akan arah hidup yang mereka tempuh dan menuntun anak didik mereka untuk hidup dan melibatkan diri demi Allah dan sesama manusia. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kualitas hidup di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda, ya Tuhan, semoga kaum muda menemukan keberanian untuk membaktikan diri secara total kepada karya Tuhan, bila Tuhan memanggil mereka bagi tugas-tugas khusus dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Engkaulah Gembala dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Tuhan yang Maha Pengasih, sumber
Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah, ya Allah, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan putramu bagi kami, sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji di Kau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa
Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur, memberikannya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita semua yang telah menerima Roh Kudus, kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari terkasih yang diundang ke perjamuan anak domba.
Saudara-saudari terkasih, sebelum doa sesudah komuni kita mendoakan doa panggilan pekan doa panggilan Keuskupan Purwokerto. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas panggilan hidup religius yang hidup dan tumbuh dalam gerejamu. Banyak orang telah Engkau panggil untuk mengikuti putramu dengan menjalani hidup seturut nasihat Injil, yaitu miskin, taat, dan murni. Kami berdoa untuk para imam, bruder, dan suster, semoga mereka setia dan bersukacita dalam memberikan diri mereka bagi gerejamu. Semoga kesaksian hidup mereka mendorong kami untuk juga menghidupi dan mewartakan Injil dalam hidup harian kami. Kami juga mohon tumbuhkanlah benih panggilan menjadi imam, bruder, dan suster dalam diri anak, remaja, dan kaum muda di Keuskupan Purwokerto. Didorong rasa cinta padamu dan gereja, semoga banyak anak muda yang tergerak untuk mengabdi Engkau dan melayani sesama dalam hidup panggilan sebagai religius. Dalam belas kasih dan pemeliharaanmu, kami percayakan doa dan pujian kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menuntun kami, menyapa nama kami masing-masing, dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon, jangan biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putramu menuju kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Para romo, para frater, para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para frater dari novisiat Sanantasila Karanganyar, para frater MSC. Terima kasih kepada para suster ADM yang menyemarakkan puncak doa panggilan Keuskupan Purwokerto hari ini, sehingga ada suasana yang berbeda yang para frater dan para suster hadirkan untuk umat paroki Santo Mikael Gombong. Terima kasih juga untuk frater Stefanus, suster Helena yang tadi sudah men-sharingkan, memberi kesaksian bagaimana menanggapi panggilan Tuhan, menjalani hidup sebagai religius. Terima kasih juga atas lagu-lagu yang indah, iringan musik yang harmoni, rampak, menggetarkan hati untuk bersemangat menanggapi panggilan Tuhan. Juga tari-tarian yang indah yang menyemarakkan perayaan Ekaristi kita hari ini. Teristimewa juga terima kasih kepada Romo MP yang dengan semangat berapi-api menggugah kita semua menyadari realitas bahwa gereja kita membutuhkan banyak tenaga-tenaga religius. Karena para imam, bruder, suster yang sekarang ini ada semakin lama semakin tua dan butuh generasi penerus. Terima kasih juga kepada Romo Karol yang turut serta menyemarakkan misa puncak minggu panggilan ini. Menanggapi panggilan Tuhan, tadi Suster Helena mengatakan tidaklah sulit. Tetapi bagi saya menanggapi panggilan Tuhan tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan kesulitan, tetapi yang pasti Tuhan selalu memampukan tahap demi tahap. Baru saja saya bercerita dengan Romo Karol. Beliau berasal dari Manado
besok akan berangkat bertugas ke Jepang. Bayangkan, seperti saya dulu anak desa berangkat ke Cina. Kalau tidak menjadi imam, enggak mungkin itu bisa. Rasanya mustahil. Tetapi Tuhan pasti memampukan. Setiap tahap, setiap saat, tantangan dan kesulitan akan bisa dilewati. Sekali lagi terima kasih kepada Romo MP, Romo Karol, para suster, para frater. Semoga benih panggilan dari Paroki Gombong terus tumbuh dan berkembang, dan ada yang menanggapi, menjawab iya, seperti tadi yang dikatakan suster. Berawal dari mengenakan jubah misdinar, semoga menjadi sungguh nanti mengenakan jubah imam yang melayani kurban misa kudus di altar. Bermula dari mengenakan kasula-kasula dan jubah suster yang kecil dan mungil, semoga nanti mengenakan jubah yang besar, menjadi biarawati, menjadi imam yang sungguhan. Sekali lagi terima kasih dan mari kita kasih aplaus untuk para frater, para suster, dan para imam. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Romo Paroki, kami juga mengucap terima kasih dari kami novisiat Karanganyar MSC, mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk bisa berkor, ya, membawakan lagu kor bersama para suster. Juga terima kasih para suster yang telah mau berkolaborasi dengan kami untuk kor di 2 misa kemarin sore dan pagi ini. Semoga ini pengalaman berkat bagi kita semua, bagi kami, tetapi juga bagi Bapak Ibu, bagi paroki ini, dan juga untuk keuskupan ini. Tadi dibacakan tentang penerimaan torsa, semoga ada yang tertarik untuk masuk ke sana. Itu saja, dan kami datang dengan ini kakak kelas saya, beda tahun imamat 1 tahun. Beliau dari diakon sudah di Jepang, dan sampai sekarang besok hari Senin akan terbang kembali ke Jepang untuk melanjutkan pelayanannya di sana. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, para suster, para romo, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai, misa sudah selesai.